A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Sudah makan siang? Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahim. Hari ini tanggal 20 Zulqa'dah. Bukan Zulkarnain, Pak. Zulqa'dah. Ada bulan yang Zul itu dua, Zulhijjah, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Pas pula yang ngasih kajiannya Zulkarnain. Bulan Zulqa'dah ini bersyukur kita kepada Allah, sudah hampir 20 hari lebih, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Bersyukur kepada Allah juga dengan semua ketetapannya, tentu ucapannya Alhamdulillah. Dan kita pun menumpang tuah pada tuahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa tuahnya Nabi Muhammad? Kalau tuah itu bahasa kitanya sakti. Apa saktinya Nabi Muhammad? Kalau orang tua-tua kita dulu bilang orang sakti itu pandai berjalan di atas air, maka kata Ibunda Rabi'ah Al-Hadawiyah, lebih sakti ikan lagi. Ikan bisa berenang dalam air. Kalau sakti itu bisa terbang, sakti burung lagi, bisa hinggap dari pohon ke pohon, dahan ke dahan. Apa kira-kira saktinya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad luka juga dia. Kena pedang dia kan, kena panah luka juga dia. Apa saktinya Nabi Muhammad, tuah Nabi Muhammad yang mesti kita tumpangkan? Saktinya Nabi Muhammad, tuahnya Nabi Muhammad itu tak pernah salah, tak pernah berdosa. Seluruh nabi-nabi, seluruh manusia ini, bahkan malaikat pun pernah protes sama Allah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Protes malaikat. Sungguhnya aku akan jadikan di muka bumi itu khalifah. Kata malaikat, ya Allah, dulu pernah ada bikin hancur, bikin rusak-rusak aja. Mereka menumpahkan darah. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Kenapa? Karena Allah akan ciptakan khalifah yang soleh. Jadi yang paling soleh itu cuma Nabi Muhammad, Pak. Maka tuah saktinya Nabi Muhammad itu sebab dapatnya rahmat dari seluruh alam ini karena Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti impang tolong kita Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku pernah salah. Pernah makan buah kuldi. Kata Nabi Adam, pergilah ke Nabi Ibrahim, minta tolong syafaat ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku pun malu minta tolong sama Allah, aku pernah salah. Apa salah Nabi Ibrahim? 3 kali bohong. Kita berapa kali bohong, Pak? Allahu Akbar. Nabi Ibrahim 3 kali bohong, tak berani minta tolong. Nabi Musa begitu juga, pernah ninju orang mati. Minta tolong sama Nabi Isa, kata Nabi Isa, aku nyumat akhir zaman, lanjutkan kerjaan Nabi. Itulah dia Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang, sungguh telah datang, telah diutus seorang rasul kepada kalian dari golongan kalian sendiri, yang dia amat sangat mencintai kalian. Dia ingin kalian selamat di saat hari susah. Kesusahan kalian dia lebih tahu dari susah kita sendiri. Apa susah kita, Bang Handi? Susah tak makan, susah sakit, susah di padang mahsyar sekarang kita yang dipikir. Susah dalam kubur ada dipikir apa? Susah kita dalam kubur gimana? Susah kita nanti di padang mahsyar gimana? Susah kita nanti meniti sirat gimana? Yang susah itu yang dipikirkan Nabi. Sehingga ada satu ayat turun yang Nabi sholat tahajud, cuma itu aja ayat yang dibacanya. Yang mafhum ayatnya apa kata Nabi? Kata Nabi dalam suratnya, jika engkau menyiksa mereka, mereka akan hamba-hambamu. Bagaimana mungkin aku menjadi saksi bagi mereka, ya Allah?
Dari sholat isya sampai subuh itu aja Nabi baca, meleleh-lelehan kata Nabi. Jika mereka kau siksakan mereka hamba-hambamu ya Allah. Bagaimana mungkin aku nanti menjadi saksi atas hamba-hambamu ya Allah. Sayangnya Nabi sama kita Pak. Maka numpang tuahlah kita. Ucapannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Menjelaskan selawat aja lama gitu kan. Karena kita ini kalau tak dijelaskan, ngapa kita mesti berselawat? Ngapa kita mesti berselawat? Karena kita semua ini pendosa. Maka yang tak berdosa itu cuma Nabi Muhammad. Numpang kita ini debu-debu yang mesti menempel ke diri Nabi. Supaya dibawa kita meniti sirat dan masukkan ke dalam surga insyaAllah. Amin. Nah, apa kaji kita hari ini? Ini bulan Zulqa'dah. Saya pilihkan dua lah, karena ini namanya Ustaz pengganti. Belum jadwal tetap lagi. Tak ada rotan nakar pun jadi nak. Tak ada ustaz siapa pokoknya Zulkarnain Umar boleh lah. Jadi Bapak Ibu, saya pilihkan dua topik. Satu, kerja besar di antara seluruh kerja. Kerja yang paling besar dari seluruh kerja. Yang kedua, amal dan adab dan amalan sunnah di bulan Zulhijjah. Nomor satu atau nomor dua? Oleh ibu-ibu nomor dua dia suka amalan. Nomor satu dan nomor dua aja lah sekaligus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya dapat masuk enak. Di dunia ini hanya ada dua pekerjaan besar. Hanya ada dua pekerjaan besar. Dan itu sangat besar. Apa Pak? Hani coba jawab dulu. Ibadah. Pekerjaan presiden besar apa? Pekerjaan besar itu dua. Satu kerja Nabi, namanya pekerjaan nubuwah. Pekerjaan nubuwah yang dikirim Allah Rasul-Rasul untuk membawa orang kepada taat. Namanya apa? Pekerjaan nubuwah. Kerja Nabi. Yang satu lagi kerja apa? Kerja iblis yang mengajak manusia kepada dosa. Satu mengajak kepada takwa, satu mengajak kepada dosa. Dua ini cuma Pak kerja di dunia ini. Satu kerja mengajak pekerjaan Nabi, satu lagi pekerjaan setan. Mau dia jadi presiden, kalau dia kelompok melanjutkan pekerjaan Nabi pasti ngajak orang pada taat. Tapi kalau dia presiden kerjanya melanjutkan kerjanya iblis, pasti ngajak orang kepada sesat. Dua kelompok nih aja di muka bumi ini. Pertanyaannya kita di kelompok yang mana nih? Kan itu. Tidak ada Pak kelompok yang lain dari dua nih. Satu pekerjaan yang melanjutkan pekerjaan Nabi, dan pekerjaan Nabi ini Nabi takkan ada lagi. Kita mesti jadi pewaris Nabi. Kalau nak jadi pewaris gubernur berebut orang Pak. Apalagi Pak gubernur nak habis nih. Pasang caleg semua di mana-mana. Ini cagup enak. Nah, caleg nih caleg. Tapi kerja Nabi apa? Dakwah ilallah. Tak ada pula orang nak berebut. Dan pekerjaan Nabi itu warisan terbesar. Apa warisan terbesar? Kalau warisan mak bapak kita berebut kita. Warisan Nabi ku nggak ada yang berebut. Jumpa orang, ajak orang taat, yuk ibadah sholat yuk. Karena nanti kerja Nabi ini Pak ujung-ujungnya kena caci, kena maki, kena hina. Maka jadi pengurus masjid itu salah satunya melanjutkan kerja Nabi. Pengurus masjid itu kalau berprestasi tak pernah dipuji, kalau salah sikit dicaci maki. Panitia kurban, dia mana tuh Pak? Yang tak bergaji itu. Tapi kalau bergaji itu apa Ibu yang dimuliakan Allah, maka di atas pekerjaan takwa ini kita mesti ikuti. Karena warisan terbesar adalah pekerjaan Nabi, ambillah warisan ini Pak. Tak perlu berkelahi kita, waris ayah mak kita, warisan ayah bapak kita, warisan keluarga kita, tanah bisa beradik berkelahi. Tapi waris kerja Nabi ini. Apa dia kerja Nabi? Itu dia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah sebagian kalian ini ada yang mengajak manusia pada kebaikan dalam setiap keadaan, detik, menit, jam. Karena kalau tak mengajak kepada kebaikan, pasti kita mengajak kepada kemaksiatan. Tak ada subhat Pak. Hitam putih. Kalau tidak, yang tengah-tengah abu-abu. Abu-abu itu kan hitam juga. Jadi kita harus jelas sekarang.
Mudah-mudahan kita di atas pekerjaan yang paling utama, yaitu kerjanya nubuah. Maka bulan Zulhijjah itu ada kerja nubuah yang paling mantap. Apa kerja nubuah nih Pak? Membersihkan jiwa. Kalau badan kotor, bisa bersihkan pakai air. Kalau kita junub, bisa mandi. Allah katakan, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub, mandi, suci. Kalau mau sholat, ambil uduk. Kalau hati yang rusak, hati yang kotor, pakai apa bersihkan? Pakai air. Hati kita rusak nih, suka dengki, suka benci, suka dendam. Bukan suka ya, pembenci, pendendam, pengiri, apalagi deh, perabo, paibo, paraso ya Pak. Nah, karena hatinya agak kotor, langsung diginikan air, bersihkanlah, gitu bisa Pak. Dibaca-baca lah ya tuh, diruqyah, tak bisa Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka penting sekali kerja nubuah untuk membersihkan jiwa. Kita kaitkan dah. Dan pekerjaan membersihkan jiwa ini Allah bersumpah paling banyak dalam Al-Quran, 11 kali. 11 kali Allah bersumpah untuk membersihkan jiwa. Sumpah menciptakan manusia 4 kali cuma. Watini, wazaitun, waturi sinin, wahazal baladil amin. 4 kali cuma. Asal Allah menyebut sumpah itu. Menyebutkan tentang keberadaan manusia di atas muka bumi sekali cuma. Wal asri, manusia di bumi ini sesat, manusia ini rugi. Tapi ketika Allah menyebut nafsu, sumpahnya 11 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi waduhaha, wal qamari iza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was sama wa ma banaha, wal ardi wa ma tawaha, wa nafsi wa ma sawaha. Demi nafsu yang kami hanguskan, kata Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat nafsu itu pembangkang, dan sifat nafsu itu juga bisa takwa. Jadi nafsu ini bisa mengikut kerjanya iblis, bisa pula mengikut kerjanya kenabian. Kalau kita sebut nafsu itu akan jadi setan, atau nafsu itu akan menjadi orang-orang yang mengikut dakwah kenabian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka membersihkan nafsu ini, di puncak akhir tahun ada sekumpulan amal. Sekumpulan amal di akhir tahun. Dan amal itu, sekumpulan itu bisa membersihkan jiwa-jiwa kita, sehingga ketika tahun baru kita semua seperti bayi yang baru lahir. Pak, Bu, kalau disebut bulan Desember apa yang terkenal? Natal. Awak orang kita orang Islam Pak. Apa Bang Muhandi? Kalau sebulan Desember apa yang terkenal? Jalan-jalan. Libur kan? Oh, orang Bang tak ada tutup buku. Oh, tak boleh jalan-jalan. Biar yang PNS lah, PNS akhir tahun. Tahun baru lah, tahun baru apa terkenal? Tutup buku, jalan-jalan. Kebanyakan orang kalau udah akhir tahun tuh memilih libur kan Pak? Libur akhir tahun kemana? Minimal kemana Ustaz? Ada yang pergi umroh. Ini Pak, ada yang pergi umroh. Mana nih? Mau nih? Pergi ke Painan, sekurang-kurangnya ke Sungai Hijau, Menginang. Sabtu Ahad orang libur nih, kita tak libur, ke Sungai Hijau jadilah ya. Wah, itu perjalanan itu mubah hukumnya. Tapi menutup akhir tahun bulan Zulhijjah itu ada akhir tahun Pak. Bulan Zulhijjah itu akhir tahun. Pertanyaannya sebelum kita jawab, apa namanya, kita bahas. Kita merasa tak bulan Zulhijjah itu akhir tahun? Bang Muhandi merasa tak? Merasa? Bos sebentar lagi tahun baru. Oh, tahun baru 1440 45. Insyaallah kita akan wujud baru lagi gitu. Bu Ika cuma yang terasa. Saya rasa bapak-bapak tak terasa ya. Nah, ini masih bulan Juni, lama lagi akhir tahun nih. Tapi kalau udah disebut Desember, kejap lagi tahun baru, tutup buku. Coba sesekali Bang Riau Syariah ini tutup bukunya bulan Zulhijjah ya tak? Nah, kan? Macam di Saudi kan tutup buku Zulhijjah Pak. Saudi mana tahu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dia. Dia tahunya cuma Muharram, Safar, bulan awal, bulan akhir, bulan akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Maka Zulhijjah itu bulan penutup tahun. Apa yang kita harapkan di akhir tahun Pak? Kita tidak lagi berdosa.
Jadi setahun tu dihapuskan semua kesalahan kita. Lalu ada sekumpulan amal yang Allah tetapkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu menyamai sama kita dengan mati syahid. Kata Nabi dari hadis riwayat Imam Muslim, "Ma min ayyam afdal amalan salih ahabba ila Allah min hadhil ayyam al-ashar. Wala jihad ya Rasulullah, wala jihad," kata Nabi, "illa man kharaja min baitihi wa nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in." Tidak ada hari-hari dalam setahun yang paling hebat untuk beramal, yang paling afdal beramal soleh, yang paling Allah cintai lagi. Afdal amalan soleh, ahabba ilallah. Afdal beramal soleh, sangat dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashar, dari hari-hari yang 10 ini. Kata sahabat, bagaimana dengan orang berjihad? Kata Nabi, tidak, orang berjihad pun kalah. Kecuali orang berjihad itu dia keluar dari rumahnya, dibawanya hartanya dengan dirinya, lalu mati, dia tak balik lagi. Mati syahid. Baru bisa menyamai. Kita tak perlu Pak pergi jihad. Beramal saja dengan amalan itu. Sekumpulan amal di akhir tahun itu, fadilahnya, keutamaannya sama dengan mati syahid. Artinya kita dapat bagian jalannya para nabi, kerjanya nubuah untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Ada apa amalnya Pak? Ada 6. 1. Kalau akhir tahun Desember itu jalan-jalan hukumnya mubah, maka akhir tahun Zulhijjah jalan-jalan hukumnya wajib. Apa dia Pak? Berjalan-jalan ke Baitullah. Namanya rihlah suluki rabbaniyah. Catat Bang. Apa namanya? Rihlah suluki rabbaniyah. Apa Bang Mani? Tamasa menempuh jalan untuk menjadi hamba Allah. Bukan rihlah suluki makaniyah. Dia ada orang di Mekah taat, di Pekanbaru hilang taatnya. Banyak Pak. Saya bawa jemaah haji 42 hari kan, arba'in kurang 1 solat, mengamuk-ngamuk jemaah Pak. Kurang 1 solat asar, kami asar tuh harus meninggalkan Madinah. Kurang 1 solat. Lalu saya bilang kita nanti solat zuhur asarnya jamak, takdim saja di Masjid Nabawi, supaya lengkap 40 solat berjamaah di Masjid Nabawi. Macam mana caranya Ustaz? Ya habis nanti zuhur kita langsung jamaah asar, jamaah takdim. Saya imam. Jadi gini-gini pernah imam Masjid Nabawi ini Pak. Tapi imam solat jamaah. Ini itu pun tak puas jamaah Pak. Protes. Tak sempurna arba'in, tak sempurna arba'in. Sampai di Mekah begitu juga, semangat jam 2, jam 1 dah pergi ke Masjidil Haram. Kami maktabnya jauh 7 kilo. Sisa. Tapi bus kan 15 menit sekali. Pokoknya selama haji itu minta ampun hebat. Di Arafah, di Mina, Masya Allah. Tapi sampai mendarat di Batam, solat subuh tinggal 1 sak lagi Pak. Yang lain kemana? Ngantuk awak. Duluan Ustaz. Duluan Ustaz. Seolah-olahnya Allah Ta'ala di Batam itu beda dengan Allah Ta'ala yang di Mekah. Yang paling parah lagi Pak, menyuri HP kawan. HP Samsung mantan kemenak Rohul Bang April Sahlubis. Tertinggal di kamar mandi. Jam 1 subuh itu mana ada orang berdarah tuh, cuma ada kan jemaah haji. Ini Pak Haji semua ini. Ini live lah ini, mudah-mudahan Bapak tuh dengar. Ya. Jadi HP beliau ini tertinggal, lalu dia bilang, "Tidak, tolong umumkan." Saya umumkan lah, "Bapak yang tadi ke kamar mandi ketemu HP, enggak tahu orangnya yang punya tuh Pak Lubis." Pak Lubis ini sini, kembalikanlah Pak HP-nya, harga HP-nya 16 juta. Tak ada nak balik kan. Balik ke rumah sampai Pekanbaru, dicari kotaknya kan. Pergi Samsung, buka emailnya, dideteksi, tampaklah HP itu di salah satu tempat. Saya sebut tempatnya, adalah tempatnya kan. Karena kita pembimbing kan tahu siapa yang alamat tempat ini, titiknya. Tengok, nenek. Rombongan berapa? Nenek. Rumahnya di mana? Di sini. Namanya tahu Pak. Saya sebutkanlah 3 bunga sih Pak. 1, 2, 3. Kombes enggak ada Pak. Nyuri HP. Wah, ini dia. Jadi banyak orang berjalan pergi ke Mekah bukan suluki rabbaniyah tapi suluki makaniyah. Berjalan untuk jadi hambanya Mekah. Dan sampai Pekanbaru berubah. Begitu juga Ramadan. Ramadan itu harusnya jadi rabbaniyun, kita jadi ramadhaniyun. Habis Ramadan hilang orang. Inilah cuma yang hamba-hamba Allah rabbaniyun. Amin.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sekumpulan amal yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah jalan-jalan akhir tahun. Jalan-jalan hukumnya wajib. Sudah beli tiket belum? Kalau Bapak punya Land Cruiser, punya Expander, punya pula Fortuner, belum juga daftar haji lagi, Bapak saya sebut orang teler, Pak. Di rumah dah Land Cruiser, ada pula lagi Fortuner, ada pula Expander, belum lagi daftar haji, itu teler, Pak. Tapi kalau cuma di rumah tuh punya blender, tak apa-apa lah. Expander tak punya, Fortuner tak punya, Land Cruiser tak punya, yang punya cuma blender. Atau apa lah, Pak, tak daftar haji. Tapi kalau tengok wajah-wajahnya ini, udah punya buku tabungan haji semua, ya kan? Amin. Masa amin? Iyalah. Amin itu berarti kabulkan oleh Allah, ya kan? Insyaallah ya. Mesti Bapak punya, Pak. Jangan tunggu tua. Anak saya mana anak saya? Dari Abdurrahman Hakim mana? Umur 11 tahun, pergi langsung masuk mobil. 28 tahun lagi Pak baru ni haji. Umur 12, umur 40 besok. Ustaz dah buat tak? Buatlah cepat kan. Ini BRK syariah ni tinggal buat. Tolong semua Bu Ika. Atau Bu Ika belum pula kita tabungan haji. Kacau ya. Apa? Haji jangan tunggu tua. Jangan tunggu ada cukup duit. Tak ada, Pak. Haji itu syaratnya bukan duit. Syaratnya lillah. Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah wajibkan untuk pergi ke Mekah itu dengan lillah, hanya karena Allah, bukan karena apa-apa. Dan itu semua bagi orang yang sanggup. Siapa yang sanggup, Pak? Man istita'a diambil dari kata ista'id, yaitu orang yang mempersiapkan dirinya. Apa yang perlu kita siapkan? Kata pertama apa? Lillah. Siapkan aja karena Allah. Kalau merasa tak ada duit, Allah Maha Kaya. Jangan ingkarkan bahwa Allah Maha Kaya. Kalau kita merasa tak kuat, Allah Maha Kuat. Pasti Allah akan berangkatkan. Maka Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, dia panggil Satpol PP-nya, dia kumpulkan orang-orang kaya. Kalau tak pergi berangkat haji, disita hartanya, lalu diancam. Kalian nih orang-orang kaya, tidak pergi haji, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu, Pak. Jadi kalau sudah punya mobil, Pak, di rumah tuh, belum juga daftar haji, terlaluan, Pak. Serius nih. Saya pembimbing haji bersertifikat nasional, Pak. Makanya jarang orang buat kajian haji, tapi ini adalah penyempurna rukun dalam agama, pembersih jiwa. Seperti mana Rasulullah bertemu Allah di Muqaddas Tua, kita bertemu Allah di Baitullah, di Ka'bah. Buatlah, Pak. Tak mahal, 25 juta tuh. Angsur-angsur 600.000 sebulan, 4 tahun selesai dah, dapat kota. Apakah kita berangkat dengan uang kita? Belum tentu. Bisa jadi kita berangkat tanpa uang. Saya pengalaman berangkat daftar pakai uang, tapi setelah berangkat, di hari berangkat tuh uang saya dikembalikan. Tolong bantu bimbing jemaah balikkan duit itu. Tak tahu dari mana. Semalam Bapak kenal semua gini, Bang Sujasdi tahu, Pak? Sujasdi itu abang sepupu saya. Ayah kami 2 beradik. Dia sudah daftar haji, sudah keluar kota tahun lalu, tapi karena dia cadangan tak jadi berangkat. Sudah dilunasi. Karena keperluan anak sekolah banyak semua, diambil lah duit pelunasan. Tinggal 25. 6 bulan yang lalu cerita, abang jadi berangkat tahun ini sebenarnya. Belum tahu lagi deh. Sebelum saya berangkat kemarin ke Mekah, keluar nama, jadi abang berangkat tapi abang tak bisa melunasi. Kuota abang keluar, tapi duit 50 nambah berdua sama kakak tu tak ada duit abang. Bisa tak beli jualkan tanah abangnya? Ambillah tanah dekat rumah tua 700. Mak, duit 700 juta mana ada duit awak? Dia punya aset tapi tak bisa terjual. Tak ada duitnya, Bang. Dan dia adalah ikatan keluarga Inuman, Kuansing. Doa keberangkatan haji. Saya daftarkan nama dia dalam grup tuh. Biar tahu dia nih. Daftarkan, ditelepon sama panitia. Pak Adi besok datang ya, Pak. Doa keberangkatan safar haji orang-orang kampung kita. Saya berangkat memang keluar kota saya, tapi saya belum bisa datang untuk hadir doa keberangkatan. Karena dia bilang dia tak berangkat. Kenapa? Kata dia. Adalah, kata dia. Tapi saya percaya dia itu akan diberangkatkan Allah. Saya telepon dia, saya di Mekah. Kenapa bang tak pergi? Saya bilang, apa bang tak pergi? Cemana lagi ni dah? Duit tak ada. Anak-anak sekolah yang di kampung, yang di pesantren saja 6 bulan tak bayar SPP, kata.
yang di pesantren itu. Mak, terkejut juga saya kan. Berdoa saya di depan Ka'bah. Pulang, mendarat saya bukan baru, pas sholat maghrib. Sholat maghrib dulu, orang ngurus bagasi. Sholat maghrib, selesai maghrib, hidupkan HP. Masuk WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon info, ini gerak cepat. Itu tanggal 16 tuh Pak. Tanggal 16 yang darat nih, 15 malam 16. Pelunasan haji itu tanggal 19. Kalau tak berangkat tak lunas berarti tak bisa berangkat. 19 Mei kemarin. Selesai saya baca WA dari salah seorang, saya sebutlah namanya Pak Nazaruddin Burhan. Ustaz tolong gerak cepat. Apa isinya? Ada tak Ustaz dapat info orang yang terkendala biaya untuk berangkat haji tahun ini? Tolong info secepatnya, gerak cepat. Ada Pak, saya bilang, abang sepupu saya, namanya ini nomor HP-nya. Langsung dibilang, Ustaz udah balik dari Mekah, saya baru landing, baru betul landing, bukan baru nih. Langsung gerak cepat, telepon, besok pagi ketemulah. Rupanya dari Pak Nazar ini ada lagi orang di belakangnya. Dari Pak belakang ini ada lagi orang dari belakangnya. Yang dari belakang ini nggak tahu orangnya siapa. Survei, sudah survei, kata ternyata berdua 50 juta. Telepon bapak yang dari belakang nih. Insya Allah berangkatkan. Siapkan semua urusan. Paspor belum ada. Paspor mati. Vaksin baru 1. Macam mana nak berangkat? Datang ke rumah pagi-pagi meneleh air mata. Jadi abang berangkat udah. Ada orang nolong ke bapaknya kata dia kan. Pokok abang pergi urusan. Telepon kawan-kawan yang di imigrasi. Macam mana caranya? Oh berangkat haji, minta surat rekomendasi dari kemana? Selesai sehari paspor dapat. Ada aja pertolongan Allah. Selesai paspor sehari. Selesai. Pas tanggal 18 lunas Pak. Lunas. Duit dah ada kan? Semua administrasi selesai. Vaksin selesai, semua selesai. Insya Allah berangkat tanggal 21. Kloter 23 Indonesia. Kloter namanya kloter gabungan. Orang-orang yang tercecer bayar pelunasan. Pekanbaru ini Pak 300 orang tak berangkat. Kita ini 1100, jemaah 873 cuma ada 300 yang tak sanggup melunasi haji. Karena saking beratnya 49 juta tuh. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya Land Cruiser, tak usah haji reguler. Langsung aja lah haji Puspisa Mujamalah. Cuman $26.000 kok, 400 juta. Besok pagi masih bisa Bapak daftar sama saya. Betul nih Pak? Kuota terakhir untuk bisa tanggal 16 Juni. Berangkat bisa tanggal 19, $26.000. Sinilah yang mau berangkat cepat. Langsung Pak. Saya baru pulang nih manasik haji Batam. Jemaah Haji Plus Puroda, kelompok dokter-dokter spesialis semua. Tapi awak Bang Riau tak dokter spesialis ya tak? Ini haji Pak, 1. Apa fadilah haji? Setiap rupiah yang dikeluarkan dalam perjalanan untuk berangkat ke Baitullah, kata Nabi, akan Allah ganti 700 dirham. 1 dirham akan Allah ganti 700 dirham. Kalau orang bank kan kita cerita duit. 1 dirham berapa Pak? Oh, 1 dirham. Bang Mani 1 dirham berapa? Masa tak tahu? 1 dinar 4,2 gram emas. 1 dirham 1 perak. 1 perak itu 225.000. Jadi kalau kita keluarkan 1 dirham, berarti Allah ganti 700 dirham. Berarti kalau haji ongkos 50 juta berapa dirham tuh Pak? Coba kita kali-kali. 250 juta dibagi 225.000 dikali 700. Udah tuh dikali lagi 225.000 rupiah. Wah, sudah kami hitung Pak, 1,2 triliun. Pernah megang duit sebanyak itu? Keluarkanlah duit sebanyak itu untuk berangkat haji. Apalagi yang haji furoda. Kalau ngahyong dari mandel, kerja sekejap aja tuh. Penguasa pohon bakau, tengok dia ke belakang, ada dia. Tengok dia ke belakang. Yang apalagi abang kami yang dari Basrah tuh, ini tinggal jual aja sawit di belakang rumah tuh berangkat tuh kan. Sawitnya 40 hektar, 2 hektar aja, 2 kaplin berangkat haji furoda tuh kan. Tapi saya alhamdulillahnya dia sudah haji, itulah salah kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi kata Allah, saking balasannya tidak ada 1 dirham dibalas 700 dirham. Haji itu balasan utamanya apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Tak ada balasan lagi kecuali surga aja. Jemputlah surga Allah Pak, walaupun dengan 1 Innova.
Siap nih Pak tuh murah Pak, 100 juta tuh murah, jual berangkat haji. Jual berangkat haji. Siap Pak? Niat semua berangkat haji? Siap niat ya? Catat Pak. Pasti Allah berangkatkan kalau punya niat betul. Betul, serius. Saya sejak SMA nengok orang pakai ihram tuh nangis ya. Sampai saya bilang, bisa enggak saya berangkat? Rupanya ngaji setahun di Mekah. Bukan bisa berangkat lagi, ngaji setahun di Mekah. Udah tuh Allah kasih pula sertifikat pembimbing haji profesional. Di Riau ini Pak yang bersertifikat baru 9 orang Pak. Baru 9. Nah, terakhir Ustaz Subli kemarin. Nah, ikut Ustaz Subli, Ustaz Khoir, Ustaz-Ustaz yang lain tak sempat. Pelatihannya 15 hari, bayarnya 7 juta. Masuknya jam 3 subuh, nginap di asrama, macam tentara. 82 jam pelajaran diselesaikan 16 hari. Cuma mana letih. 82 SKS dalam 15 hari. Masuk jam 3 sholat tahajud, jam 5 sholat, kemudian jam 6 sarapan, jam 7 masuk kelas, terlambat mengejar print 2 menit aja kena strap. Udah tuh tutup ngaji, kita tutup sekolahnya jam 12 malam. Untuk jadi apa kata pembimbing haji saya waktu itu di Cirebon, di Bandung. Tapi Yai Ensyah Nurjati yang jadi panitia. Apa katanya? Bagaimana pembimbing haji ini tidak disiplin? Pembimbing haji itu mesti disiplin karena tergantung mabrurnya jemaah haji itu tergantung pembimbing. Kalau latihan ininya bapak-bapak, ustaz-ustaz semua main-main, maka tak akan ada satupun yang diluluskan. Wah, ini untuk dapat lulus kan. Kalau lulus haji tentu mabrurnya insya Allah. Haji, tak sanggup haji. Yang kedua, kurban. Amalan istimewa di bulan Zulhijjah Pak, tinggal 10 hari, 9 hari lagi nih. Kurban. Apa hukum kurban? Wajib bagi yang mampu. Pertanyaannya, apa ukuran yang mampu? Kata Imam Syafi'i, ukuran mampu itu kalau di rumahnya ada barang tersier. Barang tersier lebih mahal harganya daripada kambing, maka baginya berdosa ia tidak kurban. Saya tengok wajahnya sini Pak, tidak ada nih. Ini semua peserta kurban nih. Minimal kurban perasaan ya Pak. Iya, sampai situ. HP berapa harganya? 2.500.000 dapat jual ganti kambing. Kalau 3 juta HP itu jual 3 juta kan? 2.600.000 kurban, 400.000 beli HP second. Kalau Honda tuh sepeda motor harganya 15 juta, jual. Jual 3 juta kurban, sisanya beli Honda second. Begitu kalau menurut Imam Syafi'i Pak. Tidak boleh sepele karena banyak nikmat Allah sudah sama kita. Inna a'tainakal kautsar. Banyak kali nikmat Allah. Masa cuma 1 ekor kambing ini nak bisa setahun sekali? Apa nikmat Allah Pak? Nikmat kencing. Tadi kiai kami di Bogor, Mbak Ika, kiai kita nih di Bogor tuh. Tapi di pondok pesantren Ajengan, kalau di Bogor orang Sunda manggilnya Ajengan. Mbah Yai ini umur 63 tahun. Tidak bisa kencing Pak. Waktu itu saya sekolah tahun 2011-2010. Tak bisa kencing, bawa ke rumah sakit PMI Bogor, rupanya kena prostat. Operasi, bayar 30 juta. Selesai operasi bisalah buang air. Tapi menangis dia Pak, nangis sejadi-jadinya. Kata Nyai, kata istrinya, Ajengan kenapa nangis? Kan duit kita masih ada. Aku bukan nangis soal duit 30 juta itu katanya. Tapi hari ini aku untuk bayar sekali kencing aja 30 juta. Bagaimana aku membayar nikmat Allah 63 tahun yang lalu. Sejak sehari ini yang aku sekali kencing pun tak pernah bayar. Nangis ya Pak. Kita untuk sekali kencing 30 juta. Gratisnya. Masa cuma 2.500.000 tak bisa korban? Misalnya mata bapak tak bisa berkedip. Tak bisa berkedip 1 hari jadilah. Sebelah kanan cuma berkedip, yang sebelah kiri itu buka terus. Tentu meleleh air mata itu kan. Pergi ke dokter, kata dokter, mata bapak mesti di fisioterapi. Sekali fisioterapi 1 juta Pak. Berapa lama dok? 2 bulan. Berapa juta? Masa korban kambingnya tidak? Pas bapak gini-gini kan nunjuk-nunjuk, tahu-tahu tangan bapak tak bisa lagi gini. Pergi lagi ke dokter, nggak bisa ngenggam nih dok, bagaimana nih dok? 5 juta kata dokter, bayar tuh. Ada kawan saya Pak, muapnya itu kuat. Tentu lari lah kan ya Pak, tak bisa tutup. Pergi ke dokter 2.500.000 bayarnya. Cuma ditempelin sama dokter tuh. Tepak gitu Pak. Tempelin, itu baru jatuh lagi.
2.500.000. Ini nguap aja Pak, nguap. Bisa kita ngitung. Ada apa? Ada daftar kurban belum? Udah. Kotak daftar kurban keterlaluan Pak. Kalau punya expander, Fortuner, semua itu minimal satu sapi lah. Tapi kalau cuma punya ya biker yang kelas-kelasnya sepeda motor, tak apalah, satu kambing jadilah enak. Tapi kalau penghasilan kita udah di atas 15 juta, 20 juta sebulan, malu rasanya satu ekor kambing. Bapak ini rata-rata gaji di atas 15 juta. Saya tahu nih 15 juta ya. Selepel kita nih, enak. Saya eselon 3 Pak di kampus, pakai mobil plat merah enggak saya. Jadi malu kalau cuma satu. Datang orang kampung, Ustaz. Datang yang di pondok, Ustaz. Yang kita kirimlah seberapa kita ada. Tapi kalau banyak pula kredit kita Pak, itu masalah umat akhir zaman nih. Akhirnya cuma tak sanggup juga apa? Gaji dia 15 juta, pengeluaran 20. Kenapa? Mobil kredit, beli kebun kredit, semua kredit. Baik, tak bisa haji, kurban. Tak bisa kurban, puasa. Dapat puasa 1 sampai 9. Niat Pak, puasa 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Siap, niat. Oh, agak payah puasa ini berniat. Niat lah Pak, yuk niat kita. Tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah niat puasa. Siap tak? Adinda hang tua, siap. Puasa lah. Abang nih, abang nih, saya nih puasa tiap hari Pak. Tiap hari saya puasa. Saya kalau tidak puasa Senin Kamis, puasa saya intermittent fasting. Saya buka makan jendela makan saya 4 jam cuma. Jam 2 sampai jam 6. Di luar itu kalau hari Senin Kamis berarti saya dapat puasa 24 jam. Sahur saya cuma minum 1 kurma aja. Kadang saya minum air putih saja. Kadang cuma niat aja. Ternyata dengan puasa yang panjang itu ada namanya proses autopagi. Karena saya dulu 7 bulan tak bisa jalan. Obatnya puasa. Autopagi itu Profesor Hirosomi, sel-sel buruk dimakan oleh sel baik. Penemunya orang Jepang, amalannya amalan umat Islam. Umat Islam hari ini kerjanya makan ke makan. Pernah kita dengarkan 3 tahun ada dokter dikirim dari gubernur Mesir di Madinah. Lalu selama dia jadi dokter buka rumah sakit dia di Madinah, tak ada satupun orang sakit. Datang dia pada Rasulullah. Ya Rasulullah, pulangkan sajalah aku ke Madinah. Kenapa kata Nabi? Aku nganggur di sini, tak ada orang sakit. Apa amalan orang-orang Madinah? Kata Nabi, kami ini kaum yang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi umat Islam hari ini makan belum lapar lagi, berhenti pas sudah kekenyangan. Belum lapar makan lagi, dah tu kekenyangan. Pak, dengan puasa intermittent fasting ini apa yang saya dapat rasakan? Nanti kita cerita di balik ini. 1, fisik kuat. Yang kedua, badan ringan. Yang ketiga, kata orang awak muda. Macam umur 25 tahun aja Ustaz ni kata orang. Coba latihan. Ternyata Sayyidina Abu Bakar dalam kitab disebutkan dia makan 5 hari sekali. 5 hari sekali dia makan. Intermittent fasting Pak. Minum air zam-zam. Kurma boleh sebutir 2 butir. Yang makan besar tuh Pak. Kita pagi makan besar, siang makan besar, jam 3 makan besar, jam 5 makan besar, selesai pengajian Isya makan besar, makan aja. Udah tuh lah kolesterol, diabetes dan seterusnya. Niat puasa 1 sampai 9? Niat aja. Kalau tak bisa juga 8, 9, Tarwiyah dan Arafah. Tak bisa juga Arafah, kata Nabi, Saumul Arafah yukaffiru sanah baqiyah wal madiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun ini. Tahun ini 1444, berarti masuk 1445, habis dosa kita. Tak bisa juga puasa 9 Zulhijjah tu Pak, minimal pagi hari raya tu Pak. Tak bisa juga puasa di pagi raya tu mati je lah. Sikit itu tak bisa juga. Ya Allah. Kecuali orang sakit ya Pak. Apa amalan berikutnya? Kurban sudah, puasa sudah, haji sudah. Zikir fi ayyamul ma'dudat. Berzikir di hari-hari terbilang. 10, 11, 12, 13. Takbir. Jangan nunggu Ustaz Abu Hamid takbir Pak. Kita takbir. Sambil nyetir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itulah hari 4 hari di mana semua kita boleh makan sepuas-puasnya. Tak boleh puasa. Nah, tak boleh puasa tu Pak. Hari tasyrik. Kenapa? Itu hari beroleh godang. Hari pesta. Kita puasa itu sunat, tapi di hari 4 itu puasa itu jadi haram.
Kenapa? Karena pesta, Pak. Bersyukur atas nikmat Allah. Dan tanda pestanya adalah makan daging. Hari Tasyrik adalah hari menjemur daging, hari buat dendeng. Jadi Bapak Ibu besok hari 11, 12, 13 itu sunnahnya buat dendeng. Kalau buat kalio, buat sup itu bid'ah, Pak. Iya, dia sunnahnya dendeng. Ya, kalau kalio sup itu bid'ah. Karena Nabi tak buat itu. Nabi buat dia, Pak, dendeng. Tapi bid'ah hasanah, Pak. Ujungnya ada bid'ah yang baik. Karena di Mekah tu tak ada kelapa. Orang tak tahu kalau ada kelapa buat kalio juga ada tu. Buat rendang kan. Tapi kena tak ada, akhirnya daging tu dipotong, dijemur. Hari menjemur daging 11, 12, 13 untuk jadikan makanan. Dan hari itu mesti makan. Kalau ada orang hari itu puasa karena dia tak bisa makan, karena dia miskin, maka orang-orang kaya berdosa. Maka kata ulama, pastikan semua orang di dekat kita mereka makan daging. Dan ternyata daging itu adalah lambang kesejahteraan. Bapak tahu enggak survei BPS? Tahu kan survei BPS? Ada kuesioner tuh, kuesioner keluarga sejahtera. Dalam kuesionernya apa? Berapa kali makan daging setahun? Kalau ditulis sekali berarti keluarga miskin. Enggak ditanya situ berapa kali makan telur, berapa kali makan ikan asin, berapa kali makan lotek, tak ada, Pak. Pertanyaannya berapa kali makan daging dalam setahun. Kalau tak percaya Bapak pergilah ke BPS nanti atau buka di Google. Adakah kuesioner pertanyaan berapa kali makan daging setahun? Kata kepala dinas peternakan jumpa kemarin, Ustaz, konsumsi daging merah kita Pekanbaru sangat rendah. Kenapa? Orang Melayu takut darah tinggi dan kolesterol. Yang jadi sasaran daging, Pak. Padahal darah tinggi dan kolesterol itu bukan sebab oleh daging. Tengok orang Mekah, Pak, makannya, nah, ada kolesterol. Rupanya kolesterol dan diabetes itu penyakitnya di mana, Pak? Pikiran dan perasaan. Benci, dengki, dendam. Bapak kalau udah hilang benci, hidup tuh santai makannya, Pak. Ini enggak sikit. Ini darah tinggi. Dengan makanan tuh udah seuzon, darah tinggi lah dia. Ini makan nanti darah tinggi, dah susun dengan makanan itu darah tinggi dia. Makan bismillahirrahmanirrahim bersama. Makan. Santai ya, Pak. Siap, Pak, makan kambing. 11, 12, 13. Dan ketika hari raya kurban tuh, Pak, kalau daging kerbau laku, daging kambing laku. Daging sapi laku. Kalau daging kambing tak ada yang nak ambil. Biar aja dalam member daging kambing. Pasalah Ustaz ngambil. Tak tahu dia daging terbaik itu daging kambing. Atau dokter Niken, daging terbaik itu kambing, baru sapi, baru ikan, ayam nomor 4, Pak. Apalagi yang nomor 5, ayam yang seminggu jadi itu, Pak. Suntik jadi dah. Yang pecel lele, ayam geprek, itu tuh, Pak, itu ayam kacau tuh, Pak. Yang paling mantap tuh makan kambing. Di Bombay Resto 54.000 seporsi. Di Pak Nurdin 35.000 seporsi. Ngapa Ustaz tahu? Hobi kambing. Semenjak tahu itu tuh makanan terbaik. Siapa? Hari raya itu makan kambing. Mana kita besok undangan rumah siapa? Kalau tak rumah saya, hari ke-12 Bang Muhandi, kita makan kambing. Kemarin Bang Muhandi datang kan? Alhamdulillah. Besok kita makan lagi. Makan kambing hari 12 Zulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir. Kan kita kurban semua kan? Hampir rata-rata orang peserta kurban tidak membaca doa ketika hari kurban. Jujur saya tukang sembelih, Pak. Udah diajak kumpul, ayo baca doa, santai. Tugas kurban itu sebenarnya tugas kita masing-masing. Kepala keluarga, rumah. Tapi di Indonesia dipanitiakan. Saya musim haji 147 ekor, Pak, nyembelih kambing. Di pasar Saukiah. Masuk ke kandang kambing tuh. Ke tempat penyembelihan tuh. Keluar dari situ celana dalam saya pun bawa kambing, Pak. Begitulah saking banyak kambing. Tapi hebatnya kambing di Saudi itu. Dari kandangnya itu kita tarik, Pak, tarik telinganya ngikut ya, Pak. Baringkan, pijak kaki yang. Tinggal bismillah, Allahumma minka wa laka taqabbal min. Sebut nama Allah, Allahu Akbar. Tak ada nanduk-nanduk dia. Sendiri aja kita pijak. Tapi kalau kambing kita tarik dengan ditanduknya kita, Pak. Saya tanya, apalah penyebab ini ya? Kata kawan saya gini, Ustaz, saya tengok makanannya. Rumput itu kan disusun tuh, rumput kering. Jadi makanannya itu rumput dibeli, Pak. Kambing kita sini tidak ada rumput dibeli, rumput tetangga dimakannya, makanya dia melawan. Pom, gitu dia. Tak jelas makanannya. Baru nak disembelih ditanduknya gitu kan. Itu beda ya.
Baik Pak, apa doanya? Hafalkanlah dia. Doa ketika penyembelihan kurban. Orang yang nyembelih, ustaz-ustaz yang nyembelih, kita baca doanya. Bismillah. Ayo. Allahumma minka walaka wa taqabbal minni. Nah, sampai situ aja. Kalau kambing, kalau dia sapi 7 orang berarti Allahumma minka walaka wa taqabbal minna. Nah, Bapak kambing atau sapi? Bapak manusia lah. Korban kita nanti biasanya kan di masjid-masjid itu sapi kan. Nah, doanya itu Allahumma minka wa laka wa taqabbal minna. Siapa? Satu Ustaz Abu Hamid, Zulkarnain Umar, Bang Muhandi, Zanu. Baru Allahu Akbar dipotong. Saksikan wahai Fatimah kurbanmu, kata Nabi. Dan hewan kurban itu mesti hewan terbaik. Saya baru baca kitab yang beberapa hari lalu, rupanya hewan kurban itu Pak boleh dihias, dibersihkan, dikasih kalung. Tapi jangan dibedak pula. Jadi artinya apa? Jangan hewan itu sampai kotor. Kita mau nyembelih pokoknya banyak, bersihkan dulu, bersihkan. Nah, jadi sunnahnya salah satu itu. Karena kita apa? Mempersembahkan yang terbaik. Doanya Allahumma minka walaka wa taqabbal minna. 1, 2, 3. Alhamdulillah masih umur di bawah 50 masih ya. Tapi kalau udah 50 ke atas Allahumma minka gitu dia. Kita enggak tanyalah umur yang 50 ke atas tuh. Lambat masuk dia tuh, Pak. Allahumma minka walaka taqabbal minna. Semoga kita diberi Allah keutamaan sama seperti mati syahid, dan ketika bertemu tahun baru kita semua seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Ambillah kerja besar, kerja kenabian. Jangan ikut kerjanya setan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.